Rahasia kecil seorang investor yang tidak diketahui oleh trader pemula. Ya, ini pilihan materinya. Kenapa ya belakangan ini tim saya selalu milih konsep-konsep yang kontroversi ya. Tapi saya kira ini menjadi satu hal yang begitu saya coba untuk telaah, saya pun sadar bahwa sebenarnya ini terjadi pada hampir setiap orang yang akhirnya menjadi seorang investor yang ada di Indonesia dan di dunia pada hari ini. Oke, welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama saya Ryan Filbert, dan kita mendapatkan satu topik yang menarik bahwa ada rahasia kecil yang dimiliki oleh investor yang tidak diketahui oleh banyak trader dan juga tentunya trader pemula. Saya selalu bicara bahwa di vlog-vlog saya selalu bilang bahwa berkenalan dengan dunia pasar modal dan investasi di dunia dan di Indonesia, saya mulai dari ketika usia saya 18 tahun, dan per tahun 2020 dikurangi 2004 saya sudah ada 16 tahun dan usia saya adalah 34. Artinya saya hanya selisih separuh-separuh hampir dalam hidup saya. Itu saya berkenalan dengan dunia keuangan dan investasi di Indonesia dan di dunia. Nah, rahasia kecilnya apa? Rahasia kecil seorang investor bila Anda bertanya dan si investor itu mau jujur kepada Anda ketika mereka berkenalan dengan dunia pasar modal, tentunya saham gitu ya. Biasanya mereka kalau memulainya dengan cara membeli saham perusahaan orang lain, ataupun ya kita buka rekening saham gitu ya. Itu biasanya mereka sebenarnya dimulai dari seorang trader. Jadi rahasia kecil pertama adalah bila ada orang yang dia harus membuka rekening secara normal, dia orang biasa, dia ngimpi ngelihat saham Astra bagus, dia ngimpi ngelihat saham Unilever bagus, dia ngimpi ngelihat saham apapun bagus, dia pergi ke sekuritas, dia buka rekening, lalu dia pencet tombol pertama kali, maka sebenarnya dia kemungkinan besar bermula dari seorang trader. Ini adalah rahasia kecil yang pertama. Pertanyaannya adalah, loh, terus kenapa dia menjadi seorang investor pada akhirnya? Nah, akan dibagi menjadi dua kondisi. Yang pertama adalah ketika dia trading, dia terus mendapatkan keuntungan, jual, satu titik akhirnya dia rugi. Ketika dia rugi, dia tidak berani merealisasi kerugiannya, sehingga akhirnya dia simpan saham tersebut. Sampai kapan? Sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Ketika tidak ada jangka waktunya, maka orang itu sedang investasi. Inilah orang pertama. Orang kedua adalah dia trading, dia rugi. Dia coba trading lagi, dia rugi. Dia coba trading lagi, dia rugi. Sehingga pada akhirnya agar dia terhindar dari jadi binatang, yaitu jadi keledai, karena keledai tidak pernah jatuh ke lubang yang sama lebih dari 3 kali, ya kan? Sekali atau 3 kali? Mungkin 3 kali sekarang ya. Akhirnya dia bilang, kayaknya salah nih. Saya nggak cocok. Saya tidak punya waktu. Saya tidak mau merevisi ini itu. Ya udah, saya menjadi seorang investor. Dia mulai berinvestasi dengan cara yang benar. Dia menghindari saham-saham yang berpotensi bermasalah. Dia menghindari yang mana yang tidak bagus saham-sahamnya. Ataupun dia melewati sebuah krisis. Pada akhirnya dia menjadi seorang investor. Pertanyaannya adalah, dari mana uang dia berinvestasi? Jawabannya tentu dari aktif income-nya. Aktif income-nya apa? Ya terserah dia mau menjadi apa. Dia menjadi seorang dokter kah? Dia menjadi seorang pekerja kah? Dia menjadi seorang inikah, itukah, itukah? Nah, ini terserah mau dia datangnya dari mana, terkait dari aktif income-nya. Jadi, ini adalah kondisi yang kedua. Kondisi selanjutnya adalah bila dia membuka rekening pertama kali dan dia datangnya dari seorang pekerja, maka kemungkinan dia juga mungkin akan jadi seorang trader karena dia ingin merasakan keuntungan dalam jangka cepat. Tapi akhirnya dia bergeser ke investor. Tapi ada juga orang yang membuka rekening karena dia tahu dirinya sibuk, dia membeli terus-menerus. Kenapa dia tidak menjual? Pertama, dia begitu mau jual, dia lupa karena dia sibuk dalam pekerjaan dia sehari-hari. Dia bekerja untuk hal yang lain, dia sibuk. Akhirnya, kok naik ya? Nggak perlu dijual.
Dia coba lagi, dia pas mau jual, dia ternyata naik lagi. Pas dia beli dan ternyata pas turun pasar, pas dia baru mau jual, pasarnya sudah balik lagi dan dia batal untuk mengalami kerugian. Akhirnya secara berkali-kali bilang, gampang juga jadi seorang investor untuk mendapatkan keuntungan. Berkali-kali saya mau jual, barangnya sudah pulih. Berkali-kali saya mau jual, saya taking profit, barangnya lebih mahal. Ya udah deh, saya tidak trading. Padahal saya yakin sekali hampir mayoritas orang itu pada awalnya ingin merasakan keuntungan jangka pendek. Jadi rahasianya adalah dia mungkin nyangkut uangnya. Yang kedua rahasianya adalah dia menjadi trader yang kapok. Rahasia ketiganya adalah dia selalu beruntung. Karena apa? Karena dia tidak liatin setiap hari. Begitu dia liatin setiap hari, itu akan ada banyak sekali probability untuk dia pencet sell. Tapi karena dia meninggalkan investasinya, dia biarkan sahamnya bergerak tanpa perlu dia lihat, ternyata bisa untung lebih banyak dan bisa recovery tanpa dia sadari. Ini adalah kondisi yang ketiga. Tapi ada rahasia kecil dari seorang investor yang lain. Kalau ternyata dia adalah seorang pebisnis yang bagus, dia ternyata berbisnis dan dia berkesempatan untuk meng-IPO-kan perusahaannya, maka dia secara otomatis menjadi seorang investor tanpa harus dipaksa, mau tidak mau. Iya dong, sebagai pemegang saham, dia tiba-tiba perusahaannya IPO, dia tiba-tiba udah ada di listing, namanya di majority shareholder ataupun minority shareholder, tapi dia ternyata manajemen, akhirnya dia menjadi investor. Kenapa tiap kali mau jual diperhatiin oleh seluruh orang? Ya sudahlah, daripada terjadi conflict of interest, ya sudah, akhirnya dia menjadi seorang investor. Kalau dia berangkat dari seorang pemilik usaha yang meng-IPO-kan perusahaannya. Atau ternyata dia menjadi seorang pengusaha. Setelah dia menjadi seorang pengusaha, dia membuat suatu konglomerasi dalam bisnisnya terlebih dahulu, baru dia melistingkan sahamnya. Ya, pada akhirnya dia akan menjadi seorang investor juga. Jadi, Anda datang dari mana? Dari seorang pebisnis yang akhirnya mau besar, Anda menjadi seorang investor. Anda dari orang yang pedagang, orang yang bisnis di luar tapi berusaha untuk mengenal pasar modal melalui membeli saham-saham perusahaan yang listing hari ini. Jadi banyak hal-hal yang kita tidak dapatkan ceritanya dari keberhasilan orang-orang yang ada. Kalau ditanyakan apakah mereka memiliki dasar analisanya, pasti. Tapi yang selalu datang ke saya, selalu melakukan perdebatan adalah lebih bagus trading saham atau lebih bagus investasi saham. Menurut saya, ada nggak orang yang pada akhirnya dia tetap berinvestasi saham, tapi dia juga trading? Jawabannya ada. Apa rahasia kecilnya? Kalau ternyata dia tidak memiliki pendapatan yang lain di luar daripada capital market. Dia trading pelan-pelan, dia dapat keuntungannya sedikit. Keuntungan yang sedikit itu dia investasikan. Dia trading pelan-pelan, dia dapat keuntungan sedikit, dia investasikan. Dia ulang terus-menerus seperti itu. Maka ketika dia lakukan itu, dalam keadaan yang paralel, dia lakukan trading dan investasi secara bersamaan. Lalu yang membedakan apa dari kedua orang ini? Dari sekian banyak orang ini dan dua orang yang melakukan, yang satu adalah investasi saja, yang satu melakukan trading dan investasi. Jawabannya adalah orang yang melakukan trading dan investasi, dia mengetahui bahwa trading saham itu adalah bagian dari profesi yang dia lakukan pada hari ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan uangnya dengan cepat. Dan sekaligus bisa menghilangkan uangnya dengan cepat. Iya dong, yang namanya dagang kan bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Dan setelah dia berhasil meningkatkan uangnya dengan cepat, dia geser ke investasi. Jadi banyak konsep-konsep hal-hal yang kita tidak dapatkan, kita baca di berita, sehingga tiba-tiba kita mau ikuti. Bisa jadi Anda harus mewawancari orangnya satu persatu, sehingga Anda bisa mendapatkan skema yang tepat. Tapi yang pertama, apakah orang itu bersedia diwawancara oleh Anda? Yang kedua, ketika diwawancara, belum tentu yang dia katakan pada saat itu dapat Anda pahami
Kenapa? Karena ada namanya gap knowledge yang begitu jauh. Ya, apa yang ingin saya coba bagikan pada hari ini adalah mencoba untuk membuka wawasan bahwa selalu diperdebatkan menjadi seorang trader berarti adalah orang seperti judi. Kalau semua orang trader adalah penjudi, maka semua orang yang membuka barang dagangannya di Tokopedia dan juga AliExpress, di Amazon, di eBay, berarti mereka semua penjudi juga dong. Kan mereka juga lagi dagang. Trader kan dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesia kan pedagang. Berarti kalau ada orang yang mengatakan bahwa trading saham adalah judi, maka jawabannya apapun yang dilakukan dalam perdagangan sehari-hari juga judi. Kenapa saya membela mati-matian? Saya nggak bela mati-matian, saya hanya meluruskan pemikiran. Kenapa? Nggak ada untung dan ruginya juga buat saya. Tapi saya rasa kita harus membela sebuah profesi, kita harus meluruskan sebuah pemikiran. Karena apa? Karena pemikiran kita yang salah bisa jadi sedang dimanfaatkan orang lain atas pemikiran kita yang salah. Betul dong? Iya nggak? Nah, sekarang berbicara mengenai investasi. Investasi itu selalu saya kemukakan dalam seluruh video-video yang saya buat. Dalam edukasi, dalam kelas, dalam seminar. Saya bilang, investasi itu prinsip dasarnya adalah menghimpun aset. Sampai kapan? Sampai aset itu bisa menghidupi kita. Melalui apanya? Melalui asetnya yang dijual pelan-pelan, nggak habis-habis. Ataupun dari anak dari aset itu. Cash flow dari aset itu menghidupi kita nggak habis-habis. Anda tinggal tentukan sendiri. Masalah utamanya nanti berakhir bagaimana cara trading yang benar, bagaimana caranya investasi yang benar dalam saham. Nah, kalau itu masuk ke dalam teknisnya. Jadi, rahasia kecil yang mau saya maksudkan di sini adalah berbicara pemahamannya. Knowledge itu penting dalam konsep berpikirnya. Kenapa? Kalau konsep berpikirnya salah, kemungkinan besar kita akan berada di jalan yang salah. Jadi itu yang mau saya coba berikan. Saya juga mau memperkenalkan satu buku saya yang mungkin Anda belum pernah tahu. Judul bukunya adalah Trading versus Investing. Ini sesuai dengan yang selalu diperdebatkan oleh seluruh orang. Saya mau bacakan kata-kata di belakangnya yang saya kira mungkin bisa memberikan pemahaman sederhana apa isi dari buku ini. Terkait dan tentunya bagian dari buku ini sudah saya bahas di dalam sepanjang vlog ini. Tapi saya mau bacakan bagian belakangnya. Trading versus investing, sebenarnya lebih menguntungkan trading atau investasi di saham, Ryan? Pertanyaan itu seringkali ditanyakan kepada saya, entah pada saat seminar ataupun wawancara dengan wartawan. Pertanyaan yang beberapa kata itu sebenarnya baru dapat saya jawab dengan lumayan baik versi saya setelah lebih dari 10 tahun bertindak sebagai pelaku pasar. Bagi saya pertanyaan itu sama dengan membandingkan lebih baik memiliki peternakan sapi atau berbisnis penggemukan dan pemotongan sapi. Keduanya sama-sama berbisnis sapi tapi dengan harapan yang berbeda. Memiliki keuntungan dan risiko masing-masing. Sebenarnya, seseorang dapat memilih salah satunya dan berhasil bebas finansial jika menjalankan salah satu dari kedua pilihan itu, melakukan perdagangan atau berinvestasi pada saham. Namun bagi saya, trading adalah kendaraan untuk hari ini, sedangkan investasi adalah kendaraan untuk masa depan. Bukankah Anda dan juga saya menginginkan kekayaan hari ini dan masa depan? Mengapa kita tidak pergunakan dengan baik setiap keadaan yang tersedia? Nah, mari kita cari tahu bagaimana caranya. Selamat membaca buku Trading versus Investing, seri buku investasi saya yang ke-11 dari total 17 buku per saya saat ini. Semoga memberikan banyak manfaat. Salam investasi untuk Indonesia. Jadi, pemahaman dari investasi dan juga trading di awal video ini sudah saya kemukakan, dan hal-hal teknis pun saya bahas dalam buku ini. Nah, saya juga mau ceritakan bahwa buku ini sampai era COVID-19 pun dicetak ulang Januari 2020. Dan buku ini pertama kali naik cetak di 2016. Dan berdasarkan kabar baiknya 2016, 2017, 2018 dicetak 3 kali, 2019 dan 2020 selalu dicetak ulang. Artinya buku ini telah memberikan banyak manfaat bagi setiap orang. Nah, bila Anda pada kesempatan ini mau membeli buku ini, Anda bisa kunjungi seluruh
toko buku, atau Anda bisa kunjungi ke seluruh marketplace karena buku ini banyak yang jual, atau Anda bisa mendapatkan seri edisi khusus dari buku ini hasil kerjasama Gramedia dan juga tim saya. Caranya Anda bisa pesan di Gramedia dan juga Anda bisa menghubungi tim saya di 0895 33333 5 kali 3-nya 0789 bila Anda memesan buku itu melalui dalam masa penawaran promo sampai dengan awal minggu pertama bulan Juni 2020, Anda bisa mendapatkan webinar dari saya secara live untuk membahas isi dari buku ini. Jadi Anda bisa baca bukunya, Anda juga bisa mendapatkan penjelasan bab demi bab. Bila mana ketika Anda membaca mungkin bingung, Anda bisa melengkapi informasinya melalui webinar yang saya buatkan untuk membahas bab demi bab dari buku Trading versus Investing. Nah, silakan Anda memesan sekarang ke tim saya di 0895 33333 0789 3-nya 5 kali, ataupun Anda pergi ke Gramedia ataupun Gramedia Online untuk bisa mengirimkan ke tim saya bukti dari pembelian buku ini, dan Anda akan di-invite ke webinar live membaca bagaimana saya membahas isi dari buku ini. Semoga bermanfaat rahasia kecilnya, dan juga semoga bermanfaat informasinya. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team, maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.